Halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur ya guys. Kali ini kita akan membongkar buku dari Master Internasional Taufik Halai. Nah, kita kemarin sudah sampai di bab 15 tentang kuda baik dan kuda yang buruk. Dan sekarang kita sudah sampai di bab yang ke-16, yaitu tentang permainan tempo. Nah, permainan tempo itu apa? Nanti kita akan jelaskan dengan detail ya kawan. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya untuk teman-teman yang baru gabung untuk ditekan tombol like, komen, dan subscribe-nya kawan. Oke, kita lanjut ke materi bab 16, yaitu tentang permainan tempo. Nah, permainan tempo di sini yaitu adalah sebuah langkah di mana kita menggerakkan sebuah bidak ataupun buah catur yang kelihatannya ini tidak memberikan suatu ancaman ataupun memberikan suatu kontribusi yang besar. Nah, di sini saya contohkan, atau saya ulangi lagi. Jadi langkah tempo adalah sebuah langkah di mana kita melangkahkan sebuah bidak catur yang kelihatannya ini tidak memberikan ancaman ataupun tidak memberikan suatu langkah yang signifikan ya, tidak jadi dirasa itu tidak berbahaya langkah ini. Nah, ini dinamakan langkah tempo. Nah, langkah tempo di sini biasanya terjadi di permainan tengah. Nah, di permainan tengah biasanya kita banyak sekali kita temukan di langkah tempo. Nah, untuk contohnya, seperti menggerakkan pion A4. Nah, pion A2 maksud saya ke A4. Nah, jadi kita sepertinya ini tidak berbahaya karena pionnya ada di samping dan tidak mengancam apapun. Nah, tetapi secara tidak langsung, pion di A4 ini, kita asumsikan bahwasanya kita berada di permainan akhir. Jadi kita sudah mendekati permainan akhir dan kita akan segera mendorong pion ini untuk ke petak promosi. Nah, jadi langkah tempo ini adalah langkah yang sangat berbisa ataupun berbahaya, tetapi tidak secara langsung. Nah, ini malah jauh lebih berbahaya. Jadi langkah tempo di sini. Nah, langkah tempo, biasanya ini untuk melihat, jadi untuk melihat pergerakan lawan. Jadi ketika posisi kita sudah bagus, misalnya kita sudah meletakkan kuda di petak outpostnya, ya. Jadi kalau misalnya kita giliran melangkah tapi kita merubah susunan pion dan kuda, nah ini kan sangat merugikan kita. Nah, maka dari itu kita membuang dengan adanya langkah tempo. Nah, misalnya lagi langkah tempo itu seperti raja. Nah, misalnya setelah rokade, raja kan tidak berada di pinggir. Nah, jadi ketika kita melangkahkan raja ke pinggir, nah ini disebut langkah tempo. Dan di sini sangat penting sekali untuk kita menggerakkan langkah tempo, yaitu yang pertama yaitu untuk secara tidak langsung langkah tempo ini untuk mengamankan raja. Nah, ini juga bisa. Terus yang kedua yaitu untuk membuka jalur. Nah, jadi kelihatannya langkah tempo ini tidak berguna ataupun membuang-buang langkah saja. Nah, tapi sebenarnya ada rencana yang ingin disusun. Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati ketika kita menghadapi langkah tempo di sini. Nah, selain langkah tempo, selain untuk
untuk membuang tempo dari permainan kita, ataupun untuk beratnya kita agar tidak rusak ya permainan kita. Nah, langkah tempo di sini bisa kita gunakan untuk melihat. Nah, kita untuk melihat perkembangan buah lawan. Nah, jadi misalnya kalian mengamati pergerakan gajah lawan, biasanya ditaruh untuk fianchetto. Nah, kita bisa melihat, nah, apakah gajah ini tetap di fianchettokan atau malah mereka mengubah rencana penyerangannya dengan menukar gajah fianchettonya. Nah, langkah tempo di sini itu bisa kita maknai dengan banyak hal. Yang jelas, dengan adanya langkah tempo, nah, kita bisa melihat pergerakan lawan untuk kedepannya, untuk 2 langkah 3 langkah, untuk mengetahui apa siasat lawan. Nah, jadi langkah tempo ini sebenarnya juga sangat sunyi dan sangat berbahaya sekali ya kawan. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu rencana lawan, nah maka sebaiknya kita menggunakan langkah tempo. Nah, sampai kelihatan rencana lawan itu seperti apa. Itu yang namanya langkah tempo. Tetapi nah, yang paling berbahaya dari langkah tempo yaitu adanya pergerakan yaitu atau pengulangan langkah sebanyak 3 kali. Nah, tentunya kalian akan tahu kalau kalian melangkahkan bidak catur secara sama ya, dengan bangunan yang sama sebanyak 3 kali pengulangan, itu kalian akan mendapatkan hasil remis ataupun imbang ataupun draw. Nah, di sini bahayanya kawan. Jadi sebenarnya kalau semisal kita hitung dari komposisi bidak itu kalian unggul, tetapi kalian melakukan langkah tempo sebanyak 3 kali, nah ini juga sangat akan merugikan kalian. Nah, kalian akan draw sehingga tidak jadi menang. Nah, ini bahayanya juga. Jadi ada manfaatnya, juga ada kelemahannya, dan ada juga kerugiannya. Ini langkah tempo. Tetapi saya menganjurkan ketika kalian berada di babak tengah, maka dari itu kalian harus mengkalkulasi minimal 3 langkah ke depan. Nah, bisa 4 malah bagus, 5 lebih bagus. Nah, itu jadi kalian harus hitung, dan apabila kalian sudah paham rencana kalian, maka kalian harus paham juga rencana lawan. Nah, sehingga kalau kalian paham rencana lawan, maka kalian bisa mengantisipasi dari langkah lawan, sehingga dengan adanya langkah tempo ini akan memudahkan kalian untuk mengetahui rencana lawan, sehingga kalian bisa mengantisipasinya. Nah, itulah kawan untuk manfaat dari langkah tempo. Nah, itu saja kawan yang bisa kami sampaikan terkait langkah tempo, dan kita akan lanjut ke bab-bab berikutnya. Tetap semangat dalam bermain catur. Gen Una Sumus.